Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh keluarga besar PWI Tuban dan juga narasumber ada Bapak Rizal Ramli dan Bapak Profesor Erani Ahmad Erani Yustika. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa bergabung secara live atau langsung karena pada saat yang samaan ada pembukaan kongres yang dihadiri secara daring oleh Bapak Presiden, maka kami menyampaikan sambutan ini dalam rekaman. Izinkan kami menyampaikan selamat Hari Pers Nasional untuk seluruh insan pers yang ada di Kabupaten Tuban yang tergabung dalam PWI. Tentunya peran serta pers sangatlah penting dalam perjuangan bangsa kita untuk mencapai kemajuan. Hari ini pengetahuan informasi adalah kunci dari segala ikhtiar kita. Nah, tentunya memiliki insan pers yang objektif, kritis, dan tentunya sama-sama berjuang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat menjadi prasyarat. Apalagi di tengah pandemi, masyarakat kita hari ini butuhnya informasi. Informasi yang cepat, yang akurat, yang handal, dan tentunya insan pers kita telah berjuang untuk menyediakan hal tersebut bagi masyarakat. Mudah-mudahan kita akan segera terlepas dari pandemi, vaksinasi berlangsung lancar, dan upaya pembatasan ini akan bisa kita pertahankan agar penyebaran COVID tidak naik. Dalam kaitan dengan pemulihan ekonomi, tentunya kita berharap besar bahwa kasus yang semakin turun atau minimal melandai ini akan dibarengi dengan peningkatan vaksinasi menuju tercapainya imunitas secara kolektif di tengah masyarakat, sehingga kita bisa kembali meningkatkan intensitas aktivitas kita. Namun demikian sebenarnya protokol kesehatan telah didesain, telah dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan kita tetap produktif namun meminimalisir risiko penyebaran COVID. Tantangannya ada pada kepatuhan kita. Kadangkala atas nama ekonomi kita kemudian melakukan pelanggaran padahal kita masih bisa tetap produktif tanpa kemudian harus melanggar protokol kesehatan. Rumah makan masih boleh buka asalkan bisa menjaga jarak. Dan masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa berlangsung asalkan protokol kesehatan diterapkan. Tentunya memang tidak mudah untuk mengharapkan semua kembali di level sebelum terjadinya pandemi, tapi minimal kita masih bisa menggenjot ekonomi kita untuk bisa bertahan di tengah kondisi yang sulit ini. Nah, untuk kedepannya tentunya kita berharap bahwa pulihnya ekonomi secara gradual baik nasional maupun global akan saling menguatkan. Kita berharap bahwa upaya vaksinasi yang berlangsung secara simultan di berbagai belahan dunia ini akan kemudian memungkinkan dipulihkannya kembali aktivitas-aktivitas ekonomi, baik itu perdagangan maupun arus kolaborasi jasa yang kemudian akan menjadi sebuah kunci penting untuk memulihkan ekonomi kita. Di triwulan ke-1 2020 saat Indonesia sebenarnya belum mengalami pandemi, tetapi pandemi terjadi di berbagai belahan dunia. Pada saat itu sebenarnya kita sudah mengalami pukulan ekonomi. Pertumbuhan kita masih positif tapi turun dari pertumbuhan kuartal 1 2019. Jawa Timur punya kabar baik. Investasi kita justru tumbuh dan kita mengalami kontraksi ekonomi yang sebenarnya salah satu yang terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Tentu kita tidak selalu dalam arti mencari pembenaran terhadap situasi kita, tetapi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa Timur punya kegigihan. Masyarakat Jawa Timur punya kekuatan untuk mempertahankan laju ekonominya. Nah, untuk itu kunci pemulihan ekonomi akan kembali bertumbuh pada upaya pemulihan ekonomi nasional atau program-program PEN. Tentunya baik itu melalui sektor keuangan, baik itu melalui upaya-upaya kita untuk mendorong produktivitas sektor pertanian, di mana capaian produktivitas kita di tahun 2020 relatif baik di sektor pertanian. Kita harapkan sektor pertanian menjadi katalis karena industri Jawa Timur salah satu yang terbesar dalam makanan minuman, dan daya saing di hulu dari sektor agro ini akan menentukan juga daya saing di hilir. Kita akan terus mencoba mendorong pemberdayaan tenaga-tenaga kerja termasuk generasi muda melalui Millennial Job Center yang saat ini sudah mencapai lebih dari 1000 project MJC yang memungkinkan lahirnya talenta-talenta yang mampu membantu UKM-UKM kita untuk bertransformasi ke era digital. Tenaga seperti desainer, digital marketing, videographer, programmer kini sudah banyak tersedia untuk bisa membantu UKM-UKM tentunya dengan biaya yang sangat terjangkau.
Dan ini akan kita teruskan sebagai upaya untuk mendorong. Begitu pula dengan dunia santri, pesantren melalui program One Pesantren One Product, kita terus dorong penguatan permodalan kepada koperasi-koperasi pondok pesantren. Kita juga mendorong penguatan desa-desa wisata, permodalan desa wisata untuk BUMDes wisata ini bisa kembali bangkit. Dan masih banyak lagi program-program unggulan kita untuk memulihkan ekonomi, tetapi kata kuncinya satu, bagaimana kita mensukseskan upaya untuk melandaikan kurva, dan kemudian juga bagaimana kita mendorong suksesnya terlaksana vaksinasi. Mudah-mudahan ini bisa tercapai sehingga ekonomi Jawa Timur bisa pulih. Sukses untuk seluruh rekan-rekan insan wartawan, insan PWI yang ada di Kabupaten Tuban. Sukses sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.